Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Wanita Masa Lalu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Jawab, Mas. Cahaya kembali mengulang pertanyaannya. Semakin lama ia menunggu, semakin ia penasaran akan jawaban Bima. Cahaya, kita bicara di rumah saja ya. Tidak, aku mau bicara masalah ini sekarang. Jika kamu tidak mau menjawab pertanyaanku, kamu tinggal pilih, berpisah secara baik-baik atau aku yang akan pergi untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, kumat lagi penyakit wanita ini. Selalu saja dia mengancamku dengan pilihan yang sangat menakutkan, batin Bima. Baiklah, aku akan menjawab. Kamu duduk dulu. Aku akan menutup pintu. Aku tak ingin anak buahku melihat atasannya sedang ribut masalah rumah tangga. Bima melangkah menutup pintu ruang kerjanya. Benar saja apa yang dikatakan Bima. Saat ia hendak menutup pintu, ada beberapa orang karyawannya yang sedang berdiri di dekat ruang kerjanya. Ketika Bima melihat ke arah mereka, mereka nampak salah tingkah. Sedang apa kalian? Ayo lanjutkan kerja. Awas kalau ada yang menguping, akan saya pecat hari ini juga. Iya Pak, baik. Mereka bertiga segera pergi meninggalkan tempatnya masing-masing. Bima memijat kepalanya yang terasa pusing. Tak habis-habis masalah dalam rumah tangganya. Cahaya, aku harap kamu besar hati saat mendengar jawaban dariku. Sebenarnya ini, jangan bertele-tele, katakan saja. Sebenarnya wanita yang ada dalam foto itu adalah Rini, juragan lele yang pernah bekerja sama denganku. Bagikan dihujam dengan belati, jantung Cahaya terasa begitu sakit dan perih. Cahaya merasa hancur sekali saat mengetahui langsung kenyataan pahit itu dari mulut sang suami. Kenapa? Kenapa kau tak pernah bilang padaku kalau dia adalah mantan kekasihmu? Maafkan aku, Cahaya. Aku tak ingin menyakiti perasaanmu. Apa? Kau tak ingin menyakiti perasaanku? Lantas apa bedanya sekarang? Sekarang kau sendiri yang ingin tahu. Aku bahkan tak ingin membahasnya lagi. Bagiku itu hanya masa lalu. Benarkah? Semudah itu kau mengatakan? Aku sudah hidup selama 2 tahun menjadi istrimu, tapi kamu masih saja menyimpan rahasia masa lalu dariku. Dan yang lebih mengejutkan lagi, wanita itu adalah orang yang sama. Orang yang telah memasukkanmu ke dalam jeruji besi. Benar kan? Sebenarnya bukan dia yang memasukkanku ke dalam penjara, tapi ayahnya. Hebat. Hebat sekali kau bahkan masih saja membela wanita itu. Dia tak bersalah, Cahaya. Akulah yang jahat. Akulah pelakunya. Akulah yang telah merenggut Cukup. Cahaya memotong pembicaraan Bima. Ia merasa tak sanggup untuk mendengarkan lanjutan kalimat Bima. Cukup, Mas. Aku tak ingin mendengar kelanjutannya. Bagiku sudah cukup. Aku sudah tahu jika juragan lele itu adalah mantan kekasihmu, cinta pertamamu. Benar kan? Dari mana kau tahu? Aku sudah membaca semuanya. Semua isi hatimu untuk wanita itu. Semua kata-kata cintamu untuk wanita penjual lele itu. Begitu lebay sekali. Kenapa kau berkata demikian? Apakah kau cemburu? Apa? Aku cemburu pada wanita itu, penjual lele yang bau amis itu. Najis. Jaga ucapanmu, Cahaya. Apa salahnya hingga kau begitu membencinya? Apa salahnya? Dia yang telah merusak rumah tangga kita. Hentikan omong kosongmu itu, Cahaya. Kau masih saja membela wanita murani itu. Tutup mulutmu, Cahaya. Bentak Bima tak terima Cahaya merendahkan Rini.
Bima tak terima jika Arini dihina dan direndahkan. Karena dalam hal ini Arini tidak bersalah. Dirinya lah yang telah menghancurkan hidup Arini. Kau? Cahaya tak bisa berkata-kata. Dia kaget dibentak oleh suaminya sendiri hanya karena masalah mantan kekasih suaminya. Sudah aku katakan, dia itu adalah Arini, mantan kekasihku. Meskipun aku dipenjara, itu bukan karena kesalahan Arini, tapi itu karena salahku pada Arini. Dan asal kau tahu, aku menjalin kasih dengan Arini jauh-jauh waktu sekali sebelum aku mengenal kamu. Jadi aku minta kamu jangan lagi membahas masalah ini. Cahaya tersenyum getir mendengar ucapan Bima. Santai tapi begitu menusuk ke relung hatinya. Bayangkan saja suaminya sendiri lebih membela wanita lain dibanding dirinya. Oke. Baiklah jika kamu ingin aku tak membahas masalah ini lagi, oke. Sampai jumpa di pengadilan. Ucap Cahaya penuh dengan penekanan. Ia berusaha agar tidak mengeluarkan setetes pun air matanya di depan Bima. Cahaya segera pergi meninggalkan Bima. Hatinya hancur dan remuk. Berharap mendapatkan jawaban yang akan menenteramkan hatinya. Yang ada malah kata-kata Bima bagikan air garam yang menyirami luka hatinya. Tidak. Kali ini tidak ada kata maaf lagi untuk Bima. Cahaya sudah terlanjur kecewa. Cahaya sudah terlanjur hancur hatinya. Sesampainya di rumah, Cahaya segera mengemasi pakaiannya. Perlengkapan make up, surat-surat berharga, perhiasan dan juga buku tabungan. Ia pasti membutuhkan uang ke depannya. Meski sekuat tenaga ia tahan agar tidak menangis di depan Bima. Nyatanya ia tak setegar itu di dalam kamar yang sunyi. Ia menumpahkan segala beban di hatinya. Kau jahat, Mas. Kau jahat. Tangis Cahaya sambil mengemasi pakaian ke dalam koper. Ia harus cepat mungkin mengemasi barang-barangnya. Cahaya tidak ingin jika Bima pulang masih ada dirinya di rumah. Ia ingin pergi meninggalkan Bima dan semua kenangannya di rumah itu. Maafkan aku. Aku sudah muak. Aku sudah lelah. Aku harus pergi. Ucap Cahaya sambil menyeka air mata. Sebuah koper besar dan juga tas selempang di bahu ia langsung menaiki taksi online yang sudah dipesan sejak tadi. Pak, tolong antarkan saya ke alamat ini. Ucap Cahaya sambil memperlihatkan sebuah alamat yang tertera di handphonenya. Di dalam mobil, Cahaya tak henti menangis. Ia bahkan tak peduli dengan supir yang sejak tadi memperhatikannya. Mbak baik-baik saja? Tanya supir penasaran. Cahaya menyeka sudut matanya yang basah. Ia sudah berusaha untuk kuat dan tidak menangis, tapi dia tidak bisa. Hatinya begitu hancur hingga ia tak punya kekuatan untuk berpura-pura kuat. Saya tidak apa-apa, Pak, sahut Cahaya mengelak. Benarkah? Tapi kenapa Mbak menangis? Apa Mbak sakit? Iya, saya sakit hati, Pak. Pak supir tidak berani bertanya lebih dalam. Ia takut penumpang mobilnya itu akan menangis semakin kencang. Sudah sampai, Mbak, ucap Pak sopir setelah menghentikan mobilnya. Baik, terima kasih. Ini uangnya. Pak supir menerima uang pemberian Cahaya, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Cahaya melangkah pelan. Di depannya ada sebuah rumah bercat putih, berpagar besi, dan memiliki halaman yang cukup indah. Ada satu kolam kecil di samping rumah sebelah kiri. Juga ada banyak tanaman hias di dalamnya. Cahaya mendekat. Ada seorang wanita tua sedang mencabut rumput di depan rumah. Wajahnya tak terlihat karena sedang jongkok menghadap ke arah depan. Assalamualaikum. Permisi, ucap Cahaya sedikit berteriak agar orang di dalam pagar mendengar suaranya. Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mbak? Tanya wanita parubaya yang memakai baju dasar itu. Saya mencari Ibu Sundari. Apa beliau ada di rumah? Oh, Nyonya lagi istirahat di kamarnya. Ada perlu apa ya, Mbak? Dari gaya bicaranya, sepertinya wanita ini adalah asisten rumah tangga di sini. Cahaya merasa sedikit kesal. Bukannya dibuka pintu pagar dulu, si ART ini malah banyak tanya. Orang lagi capek juga malah tidak disuruh masuk.
saya ada perlu sama Bude Sundari. Boleh saya masuk? Tapi saya izin sama nyonya dulu ya mbak. Takut nanti saya diomelin. Maaf ya mbak. Bikin kesel aja nih pembokat. Bukannya disuruh duduk dulu, kayak malah dibiarin tamu di luar. Awas kamu ya, batin Cahaya kesal. Tak lama kemudian keluarlah seorang wanita berumur setengah abad, memakai baju gamis warna krem dan jilbab instan berwarna coksu. Wanita itu begitu kaget melihat Cahaya berdiri di depan pagar rumah, sedangkan pagar tidak dibuka oleh ART-nya. Ya Allah, Nduk, kamu toh? Oh alah Ija, kerja macam apa kamu sih? Kok keponakan aku dibiarin di luar? Kamu kira dia siapa? Kok kamu gak suruh dia masuk? Maaf nyonya, saya tidak tahu. Saya takut menyuruh orang lain masuk. Takut terjadi yang tidak-tidak. Apa kamu gak bisa tanya? Apa kamu gak punya mulut? Dia itu keluarga saya. Cepat buka pintu pagar. Minta dipotong gaji kamu ya? Maaf nyonya, maafkan saya benar-benar tidak tahu. Awas kalau kamu begitu lagi. ART yang bernama Bi Ija itu langsung membuka pintu pagar dan mempersilahkan Cahaya masuk. Silakan masuk mbak. Maaf, saya nggak tahu mbak keponakan nyonya. Makanya besok-besok tanya dulu. Cahaya memasuki rumah Bude Sundari, saudara satu-satunya yang ia miliki di kota ini. Sudah lama ia tak ke rumah budenya. Tak banyak yang berubah, hanya beberapa perabotan rumah yang berganti. Duduk dulu, Nduk. Bude Sundari meminta Bi Ija untuk membuatkan hidangan kecil untuk keponakannya yang baru tiba. Gimana kabar Bude? Sehat? Alhamdulillah Bude sehat. Kamu sendiri gimana? Bude lihat kamu makin kurus. Cahaya habis keguguran Bude. Astagfirullah, kapan nak? Kok gak bilang sama Bude? Ini Cahaya udah bilang Bude. Cahaya boleh minta tolong? Cahaya merasa ragu untuk meminta izin tinggal di rumah budenya. Ia merasa tak enak hati, ia khawatir akan merepotkan orang. Minta tolong apa Nduk? Bilang sama Bude. Gini Bude, saat ini Cahaya lagi ngurusin perceraian. Jadi sebelum proses sidangnya selesai, Cahaya minta izin tinggal di rumah Bude, boleh gak Bude? Ya ampun nak, kamu mau bercerai? Kenapa? Ada masalah apa? Ceritanya panjang Bude. Yang jelas sekarang Cahaya ingin menenangkan diri, ingin melepas stres. Di sana juga Cahaya tertekan, gak merasa bahagia. Dok, apa kamu udah mikir matang-matang? Cerai itu memang halal, tapi dibenci Tuhan nak. Cahaya tahu Bude, tapi ini sudah keputusan Cahaya. Ini yang terbaik untuk hidup Cahaya. Daripada Cahaya menderita, lebih baik kami pisah. Memang masalahnya apa Nduk? Bilang sama Bude. Mana tahu Bude bisa kasih solusi. Cahaya gak tahu harus cerita dari mana Bude. Terlalu sakit untuk mengingatnya. Air mata Cahaya tak dapat dibendung. Luka hatinya kembali menganga manakala dia mengingat hal itu. Di mana dia merasa dibohongi, ditipu, dikecewakan, dibodohi oleh suaminya sendiri. Bude mendekati Cahaya lalu memeluk wanita itu dengan penuh kasih sayang. Cahaya sudah tidak memiliki ibu. Ayahnya pergi merantau sudah lama dan tak pernah pulang. Entah ayahnya masih hidup atau sudah mati, ia pun tak tahu rimbanya. Dok, di sini ada Bude. Kalau kamu ada masalah, bilang saja sama Bude. Bude siap mendengar dengan memberi solusi jika Bude bisa bantu. Kamu jangan sedih ya. Masih ada Bude di sini. Bude memeluk Cahaya seperti memeluk anaknya sendiri. Di rumahnya Bude juga merasa kesepian. Dua anaknya sudah menikah, yang satu tinggal di luar kota dan yang satu lagi tinggal di luar provinsi. Suami Bude sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Bude adalah seorang pensiunan pegawai negeri. Meski setiap bulan anak-anaknya mengirim uang untuknya, Bude juga memiliki penghasilan sendiri. Makanya Bude bisa menggaji seorang ART di rumahnya. Dok,
cerita sama Bude. Bagaimana kondisi rumah tangga kamu? Bude, suami aku rupanya pernah menghamili wanita lain di luar nikah. Dan dia juga mantan narapidana. Aku tahu itu setelah aku menikah. Bahkan aku sampai keguguran karena shock dan stres, Bude. Aku kaget mendengar hal itu. Cahaya menangis terseduh-seduh. Semakin ia ingat hal itu, semakin Cahaya merasa sakit hati. Ia merasa tak terima akan kebohongan dan rahasia suaminya. Cahaya telah mengorbankan hidupnya untuk Bima. Nyatanya Bima adalah lelaki brengsek dan mantan seorang narapidana. Astagfirullah. Kok dia sekecil itu ya? Dari penampilannya gak kelihatan dia berbuat seperti itu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Bude, wanita itu mantan kekasihnya datang lagi ke kehidupan kami. Bahkan wanita itu bekerja sama dengan Mas Bima. Aku sakit hati, Bude. Tangis Cahaya semakin pecah. Ia tak kuasa menahan sakit dan sesak di hati. Ia bahkan tak tahu menahu masa lalu suaminya kalau bukan dari kedua adik iparnya. Hal yang membuat Cahaya shock hingga dia keguguran. Kasihan sekali kamu, nak. Bude ikut sedih. Lalu bagaimana dengan suamimu? Apa dia mengakui dan meminta maaf? Awalnya tidak, Bude. Dia mengelak dan tak mau mengakui. Tapi setelah aku desak dan aku ancam akan pergi, barulah dia mengakui. Dan dia juga meminta maaf. Tapi sayangnya aku keburu pingsan dan pendarahan karena aku sedang hamil setelah aku sadar. Aku di rumah sakit. Perawat bilang aku baru saja dikuret. Calon bayiku tidak bisa diselamatkan. Disitulah aku merasa begitu hancur, Bude. Aku gak bisa terima semua itu karena Bima. Sabar ya, Ndok. Berat sekali ujian hidup kamu. Tenang ya, Ndok. Masih ada Bude di sini yang menerima kamu. Terus, setelah kamu keguguran, dia sudah berubah dan memutuskan kerjasama dengan mantannya itu? Aku tidak tahu, Bude. Yang aku pikirkan saat itu adalah bayiku diambil dari perutku tanpa ada izin dariku. Aku hancur sekali, Bude. Tangisan Cahaya membuat Bude merasa sedih. Ia tak kuasa menahan mata. Bude juga ikut menangis sambil memeluk keponakannya itu. Sabar ya, anak. Kamu kuat. Kamu pasti bisa hadapi semua ini. Dan Bude tahu, tadi pagi aku menemukan foto Mas Bima dengan mantan kekasihnya itu. Aku juga menemukan buku diary Mas Bima. Awalnya aku tak ingin membaca, tapi aku begitu penasaran. Akhirnya aku baca. Dan isinya membuatku sakit hati, Bude. Terus, kamu gak tanyakan masalah foto itu sama Bima, kan? Justru aku mendatangi warungnya langsung, Bude. Aku ingin tahu kenapa dia masih menyimpan foto mantannya itu. Dan Bude tahu apa reaksinya? Apa, Ndok? Dia malah marah, Bude. Dia malah membela wanita itu. Dia lebih membela mantan kekasihnya itu. Disitulah aku tidak bisa terima. Aku memutuskan untuk berpisah. Bude menarik nafas dalam-dalam. Begitu rumit masalah yang dihadapi keponakannya itu, hingga dia merasa kesulitan untuk bernafas. Jadi, kamu sudah mantap untuk bercerai? Tanya Bude Sundari hati-hati. Beliau tidak ingin keponakannya itu salah ambil keputusan. Iya, Bude. Cahaya sudah yakin. Cahaya sudah memikirkan ini matang-matang. Baiklah, jika itu keputusanmu, Bude hanya bisa memberikan semangat dan doa. Semoga masalah kamu segera selesai. Amin. Di sisi lain, Bima tidak bisa bekerja. Pikirannya kemana-mana. Dia merasa Cahaya sedang merencanakan sesuatu. Tolong kamu jaga warung ya. Saya mau pulang sebentar, ada urusan penting. Perintah Bima pada salah satu karyawannya. Baik, Pak. Bima segera meluncur dengan mengendarai mobil hitamnya. 10 menit berlalu, dia akhirnya tiba di rumah. Betapa terkejutnya dia mendapati rumah sudah kosong. Lemari tempat pakaian istrinya juga sudah kosong. Tidak ada satupun tersisa.
Buku nikah dan surat-surat penting juga sudah dibawa pergi. Ya Tuhan, Cahaya, kamu benar-benar tinggalkan aku. Kenapa kamu bertindak seceroboh itu? Bima mengambil handphone dari saku celananya. Ia tekan nomor Cahaya, namun sayangnya nomor handphone Cahaya sudah tidak aktif. Karena kesal dan marah, Bima melemparkan handphone ke atas kasur. Teriak Bima kesal dan marah. Dia tak menyangka jika ancaman Cahaya benar-benar ia lakukan. Ia kira Cahaya hanya marah biasa. Setelah ia minta maaf, maka semua akan kembali seperti semula. Itulah kesalahan laki-laki. Dia mengira wanita itu makhluk lemah yang akan luluh dengan kata maaf dan pujian. Dia tak tahu jika wanita sudah sakit hati berkali-kali, maka tak ada ampun baginya. Cahaya, maafkan aku. Lirih Bima dalam ketidakberdayaannya. Dia merasa gamang dan patah hati. Tak menyangka jika hal yang ia takutkan akan terjadi. Rasa kecewa dan juga menyesal memenuhi sanubarinya. Kosong, sunyi dan sepi itulah yang ia rasakan saat ini. Sama seperti hari-hari yang telah Cahaya lalui selama ini. Sebulan kini telah berlalu, Cahaya sudah memantapkan dirinya untuk mendaftar gugatan perceraian ke pengadilan agama. Ditemani oleh Bude Sundari dan juga seorang pengacara. Nak, kamu sudah siap? Sudah Bude. Ayo kita masuk. Mereka bertiga memasuki gedung 2 lantai itu dengan hati yang tenang, kecuali Cahaya. Di dalam hati dia merasa deg-dikduk. Ini adalah kali pertamanya menginjak gedung ini di usia yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Bude Sundari memberikan semangat agar Cahaya tegar dan kuat. Ia tak boleh lemah apalagi menangis. Ia adalah keputusannya sendiri. Selamat datang Bapak dan Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Seorang petugas yang bertugas memberi informasi kepada pengunjung mempersilakan mereka duduk. Salam Mbak, saya Darius, pengacara dari Ibu Cahaya. Saya ingin mendaftarkan gugatan perceraian. Baik Pak, silakan duduk dulu biar saya jelaskan prosedurnya. Petugas bagian informasi menjelaskan semua prosedur pendaftaran gugatan perceraian. Cahaya terlihat begitu antusias mendengar pengarahan dari sang petugas. 1 jam berlalu, proses pendaftaran akhirnya pun selesai. Cahaya dan pengacara pun bisa pulang. Sampai jumpa 2 minggu ke depan Bu Cahaya. Saya permisi dulu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu, saya pamit dulu. Ya hati-hati Pak. Cahaya terlihat murung sejak tadi. Bude Sundari bisa melihat raut wajahnya yang terlihat murung. Kamu baik-baik saja kan? Bude lihat sejak tadi kamu terlihat murung. Entahlah Bude, Cahaya seperti kurang bersemangat. Apa kamu masih memiliki perasaan sama Bima? Pertanyaan Bude sontak membuat Cahaya terkejut. Bude seolah bisa membaca pikiran Cahaya. Enggak Bude, Cahaya tidak memiliki perasaan lagi sama dia. Jangan bohong nak, mumpung belum terlambat. Tidak Bude, Cahaya tidak mau kembali lagi sama dia. Buktinya sudah sebulan ini Cahaya pergi dari rumah. Apa dia pernah mencari Cahaya? Enggak kan? Kamu memangnya pernah memberitahu Bima di mana rumah Bude? Enggak sih. Nah, gimana kamu bisa tahu kalau Bima gak mencari kamu? Dia saja gak tahu kamu di mana. Terus apa kamu sudah memblokir nomornya? Iya Bude. Kok Bude bisa tahu? Buktinya kamu gak pernah Bude lihat teleponan atau chat sama Bima. Berarti kamu sudah memblokir nomor dia kan? Iya Bude. Kok Bude bisa tahu semua? Nah, Bude lebih dulu lahir. Bude lebih tahu banyak hal dari kamu. Meskipun kamu tidak mengatakan semuanya, tapi Bude bisa membaca dari raut wajahmu, gerak-gerikmu, dan juga bahasa tubuhmu. Iya juga Bude. Makanya nak, kalau memang kamu masih punya rasa sama suamimu, kembalilah. Bude memang memihak kepadamu, tapi Bude juga tidak mendukung kamu bercerai. Ingat, bercerai itu dibenci Allah, meski itu halal. Tidak Bude,
Cahaya sudah yakin. Cahaya sudah mantap ingin bercerai. Cahaya tidak mau hidup selamanya dalam bayang-bayang masa lalu kelam dia. Membayangkan dia pernah begituan dengan wanita lain saja membuat Cahaya jijik. Mungkin dia sudah tobat. Lagian itu kan masa lalu sebelum kalian berkenalan. Tapi seharusnya dia jujur, bukan dengan menyalahkan aku dan lebih membela wanita murahan itu. Gak boleh berkata begitu. Gak boleh kamu menghakimi orang dari masa lalunya. Mana tahu dia sudah hijrah dan bertaubat. Kita kan tidak tahu kalau Allah bisa memberi hidayah kepada siapa saja. Kata-kata Bude Sundari berhasil membuat Cahaya bungkam. Di dalam hati Cahaya masih ada api cemburu yang membara kepada si mantan kekasih Bima. Dia merasa Bima lebih mencintai mantan kekasihnya dibanding dirinya yang sudah menjadi pasangan halalnya. Oke, bentar ya. Di sini Mas Nara mau minta maaf karena ya kayak ginilah keadaannya. Banyak ayam berkokok. Ya, begitulah keadaan di kampung. Oke, lanjut. Seminggu setelah Cahaya mendaftarkan berkas gugatan cerai, sebuah undangan dari pengadilan agama akhirnya tiba di rumah Bima. "Permisi, ada surat," teriak seorang kurir di depan rumah Bima. Kebetulan Bima sedang berada di rumah. "Surat untuk siapa ya?" tanya Bima penasaran. Untuk Pak Bima Syaputra, apa benar Bapak orangnya?" "Iya, saya Bima. Ini ada surat untuk Bapak." "Dari siapa?" "Pengadilan agama," saut kurir singkat. Dek. Jantung Bima terdengar tak karuan. Ia tak menduga akan mendapat surat dari pengadilan agama. Cepat-cepat ia membuka isi amplop berwarna coklat itu. Dibaca pelan-pelan isi dari undangan tersebut. Bima langsung jatuh tersungkur manakala melihat undangan persidangan dirinya dengan Cahaya sudah terdaftar di pengadilan agama. Ia tak menduga secepat ini Cahaya akan meninggalkannya. Selama sebulan Bima sudah mencari-cari di mana keberadaan Cahaya. Kesana kemari dia mencari, bahkan sudah seisi kota ia cari. Tapi tak juga dia menemukan Cahaya. Bahkan pekerjaannya di warung tak dia urusi demi mencari Cahaya. Ia menyesal karena salah bicara dan tak bisa mengontrol emosinya kala itu. Dia ingin meminta maaf pada Cahaya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun sayang, 1000 kali sayang, Cahaya sudah terlanjur marah dan kecewa kepadanya. Kata maaf Bima sudah tak bisa merubah keputusan Cahaya untuk berpisah. "Cahaya, maafkan aku." Isak tangis Bima sambil meremas surat undangan dari kantor pengadilan agama. Mau tidak mau, siap tidak siap, seminggu ke depan Bima harus menghadiri sidang di kantor pengadilan agama. Seminggu telah berlalu, hari ini jadwal persidangan perceraian Bima dan Cahaya akhirnya tiba waktunya. Sudah 2 hari Bima terus mengurung diri di rumah. Bahkan dia tak keluar ke warungnya. Ia merasa tak bersemangat sama sekali. Berminggu-minggu dia mencari keberadaan istrinya. Bukannya ia bertemu dengan sang pujaan hati, malah surat undangan perceraian yang datang ke rumahnya. Bima merasa tak bersemangat sama sekali. Bahkan untuk menghadiri sidang saja dia tak mau. "Abang mau kemana? Udah 2 hari kamu gak keluar rumah?" tanya Cynthia, adik bungsu Bima yang tinggal di luar kota karena sedang kuliah. "Kak Cahaya, dia ngajuin gugatan cerai buat abang." "Apa? Yang benar bang?" tanya Cynthia kaget tak percaya. Bima mengangguk pelan. Tubuhnya terlihat lemas dan lesu seperti orang yang tidak makan berhari-hari. "Kok abang gak bilang apa-apa sama kami?" "Ini kan abang sudah bilang." "Terus Kak Cahaya di mana sekarang bang?" "Abang gak tahu. Dia pergi tanpa bilang apa-apa sama abang." "Apa sebelumnya kalian bertengkar?" "Iya, kami bertengkar lagi." "Apa masalah yang sama lagi?" Bima mengangguk kepala. Rasa sesal kembali hadir dari dalam hatinya. Dia merasa masa lalunya menjadi penyebab hancurnya rumah tangga mereka. "Bang, bukannya Cynthia ingin ikut campur masalah rumah tangga abang. Tapi alangkah baiknya abang buang semua kisah masa lalu abang dengan Kak Arini. Apalagi kalian sama-sama sudah menikah." "Apa? Arini sudah menikah?" tanya Bima kaget mendengar mantan kekasihnya sudah menikah. "Iya bang,
Cynthia dengar Kak Arini sudah menikah. Dan pesta pernikahannya baru saja sebulan yang lalu. Katanya sih dia nikah sama karyawannya sendiri. Apa mungkin dia nikah sama Adi ya? Itu sih Cynthia gak tahu bang. Lagian abang kenapa masih aja mikirin dia sih? Abang gak ingat kah? Dia yang udah buat abang masuk penjara. Dek, abang masuk penjara bukan salah Arini, tapi karena abang yang salah. Abang yang sudah pernah buat dia hamil, tapi abang malah kabur keluar kota. Apa bang? Abang yang sudah buat Kak Arini hamil, terus abang kabur. Aku baru tahu kok abang gak pernah bilang. Kapan abang punya kesempatan? Kalian aja gak pernah jenguk abang di LP. Apa kalian pernah nanya kabar abang? Apa kalian pernah temenin abang waktu abang ada masalah? Enggak kan? Maafin kami bang. Kami waktu itu kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Kami juga gak diizinkan oleh ibu untuk tanya masalah abang. Ibu gak mau abang jadi makin stres. Sekarang abang merasa bersalah dek. Abang banyak salah sama Arini. Mungkin ini hukuman buat abang karena abang jahat sama dia. Cynthia benar-benar gak tahu bang. Ternyata Kak Arini gak salah. Justru dialah yang jadi korban. Cynthia merasa bersalah karena udah nyalain Kak Arini dan sempat berpikiran buruk untuknya. Bima hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, lalu dihembuskan perlahan. Kini hanya penyesalan yang hadir menyelimuti hati dan pikirannya. Laki-laki berwajah tampan itu kini seperti kehilangan semangat hidupnya. Sudahlah dek, gak usah dibahas lagi. Itu sudah berlalu. Sekarang yang harus kita pikirkan, gimana caranya agar Kak Cahaya kembali ke sini. Tapi bang, kalau Kak Cahaya tetap ingin cerai gimana? Enggak, abang gak mau cerai. Abang masih sayang sama kakakmu itu. Biar dia minta cerai 1000 kali, abang tetap tidak akan menceraikan dia. Emangnya kapan sidang perceraiannya bang? Lusa. Abang malas sekali untuk datang. Loh, kenapa? Bukannya abang gak mau cerai? Kalau abang gak datang ke persidangan, justru akan mempercepat proses cerainya. Bima terhenyak, ia tak menyangka jika keputusannya itu justru akan membuatnya mudah berpisah dengan sang istri. Kok kamu bisa tahu dek? Kamu kan belum pernah sidang. Bang, lah adikmu ini kan kuliah jurusan hukum. Apa abang lupa? Waduh, oh iya ya. Abang lupa kalau adik abang ini calon pengacara. Coba aja kalau kamu udah lulus kuliah dan jadi pengacara. Pasti kamu udah jadi pengacara abang buat kasus perceraian ini. Masih proses. Panjang pula prosesnya bang. Gak begitu juga. Lulus kuliah kami harus ambil pendidikan lagi agar bisa jadi pengacara. Bukan begitu, lulus kuliah langsung bisa jadi pengacara terus. Oh gitu ya. Ya maklum lah, abang kan gak pernah makan bangku kuliah. Kayak rayap aja makan bangku. Abang bercanda, jangan dimasukin hati. Nah gitu dong. Abang ketawa jangan sedih mulu. Lagian kalau emang abang akhirnya cerai sama Kak Cahaya, kan masih bisa abang nikah lagi. Cewek juga banyak yang mau sama abang. Abang kan ganteng. Bisa aja kamu dek. Ini bukan masalah nikah lagi. Tapi abang masih sayang sama kakakmu. Kalau masalah itu, Cynthia no comment lah bang. Bima memang masih sayang dan cinta pada Cahaya istrinya. Tapi kadang di saat Bima lelah bekerja dan sibuk mengurus warung, Cahaya datang tiba-tiba dan membahas masalah wanita masa lalu Bima. Disitulah emosi dan ego Bima diuji. Cahaya pun tak bisa sabar menunggu hingga suaminya pulang ke rumah, baru menanyakan masalah mantan suaminya itu. Mereka berdua sebenarnya masih saling sayang. Hanya saja emosi dan ego tak bisa mereka tahan. Apalagi Cahaya. Sifat cemburu buta yang berlebihan membuat dia semakin terluka. Padahal Arini hanya masa lalu bagi Bima. Dan Arini bahkan tak punya niat merebut Bima darinya. Pikiran dan cemburunya lah yang membuat rumah tangganya itu hancur. Setiap orang punya masa lalu. Dan setiap orang bisa berubah kapan saja. Begitu juga dengan Bima. Baginya Arini adalah bagian dari masa lalu. Tak mungkin lagi baginya untuk kembali bersatu.
Tembok penghalang begitu menjulang tinggi bagi Bima dan Arini. Bahkan Arini saat ini sudah memilih Adi untuk menjadi pendamping hidupnya. Ya sudah bang, Cynthia pamit ya. Kalau ada apa-apa kabari Cynthia. Saran Cynthia sih sebaiknya abang hadiri saja sidang cerai. Ungkapkan kalau abang masih sayang dan masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Kak Cahaya. Ya mana tahu dengan alasan itu hakim tidak mengabulkan tuntutan cerai. Baik dek, terima kasih atas saranmu. Cynthia pamit dulu ya bang. Jangan lupa makan dan mandi. Bima hanya mengangguk saja. Setelah itu Cynthia pergi meninggalkan Bima seorang diri. Kembali Bima merasakan sepi dan sunyi. Tak ada teman. Sayang, ayo bangun, udah subuh nih, bisik Adi begitu mesra di telinga istrinya Arini. Arini masih terlelap tidur. Matanya masih terpejam. Wanita cantik berkulit putih itu tampak begitu nyenyak dalam tidurnya. Adi merasa tak tega membangunkan istrinya. Tapi sebagai seorang suami dan juga imam, ia harus bersikap tegas dan memberi contoh yang baik untuk istrinya. Ia tetap berusaha membangunkan sang istri meski ada rasa tak tega dalam hatinya. Sayang, bangun dong, udah subuh, bisik Adi lembut membangunkan sang istri. Arini menggeliat mendengar bisikan lembut tepat di telinganya. Meski dia mendengar suaminya membangunkan, tapi matanya seperti susah sekali untuk dibuka. Mungkin akibat kecapean dan kelelahan. Setelah turun dari pesawat, pasangan pengantin baru ini langsung menuju hotel untuk istirahat dan melaksanakan ibadah sunnah sebagai pengantin baru tentunya. Begitu tiba di dalam kamar hotel, keduanya tak menunggu lama, melepas lelah sekaligus melepas semua gelora jiwa muda yang bergejolak. Sayang, bangun. Suara Adi sedikit lebih tinggi nadanya. Ia berharap Arini segera bangun. Tapi masih saja Arini berat sekali untuk bangun. Akhirnya Adi memakai jurus selanjutnya. Didaratkan sebuah ciuman di pipi kanan Arini, namun Arini masih tak bergeming. Lalu dikecupnya bibir mungil Arini, pelan-pelan hingga terdengar lenguhan halus dari Arini. Arini langsung membuka mata ketika sadar ada sebuah bibir yang sedang menempel sempurna tepat di atas bibirnya. Arini berusaha untuk melawan, tapi Adi semakin menguatkan kecupannya hingga akhirnya Arini menyerah dan pasrah. Keduanya saling mengecup satu sama lain. Dalam hati Adi tersenyum. Akhirnya bisa membuat istrinya itu membuka mata. Di saat sedang asik bercumbu, Adi merasa sesuatu yang menonjol dan tegang. Buru-buru ia mengakhiri aksinya itu. Kau dilepas? Tanya Arini dengan mata sayunya. Emang kamu gak ngantuk sayang? Lagi enak-enak tidur malah disosor gitu. Ngantuknya pun hilang. Habisnya kamu itu susah sekali dibangunin. Aku kecapean mas. Baru dari pesawat langsung ke hotel. Sampai di hotel langsung unboxing. Gak sempat istirahat. Tadi kan udah tidur biarpun sebentar. Tapi aku masih lelah mas. Badan aku masih capek. Nanti habis mandi dan sholat subuh mas pijitin ya. Kamu mau? Mau banget sayang. Ya udah yuk bangun. Kita mandi dulu. Jam berapa sekarang mas? Tanya Arini dengan mata masih sayu. Sesekali ia masih menguap. Jam 5 subuh sayang. Ayo bangun, kita mandi dulu. Habis itu kita sholat subuh bareng. Arini masih sangat mengantuk. Belum lagi tubuhnya yang masih lelah karena pertempuran hebat semalam. Aku masih ngantuk, rengek Arini dengan suara manjanya. Mas juga masih ngantuk sayang. Tapi kita harus mandi dulu, terus sholat. Habis sholat nanti kita lanjutkan lagi, oke? Pikiran Arini segera melayang. Pasti suaminya itu akan mengajaknya kembali melakukan permainan seperti semalam. Kamu yakin mas? Yakin? Kenapa? Kamu masih capek ya? Kalau kamu gak sanggup ya gak apa-apa juga sih. Udah. Siapa bilang aku mau kok? Adi tersenyum simpul mendengar jawaban lucu dari istrinya itu. Rupanya untuk membuat istrinya bangun harus dengan cara seperti itu. Adi segera meraih tangan sang istri lalu menggendongnya ke kamar mandi. Ih, kamu nakal sih mas. Biarin, kalau gak nakal kamu gak bangun-bangun dong sayang. Kamu bisa aja sih sayang. Nah, satu kecupan mendarat mulus di pipi Adi.
Tanpa menunggu lama, Adi membalas kecupan di bibir sang istri. Keduanya mandi lanjut bersama dengan guyuran air hangat dari shower. Semua lelah dan letih akibat perjalanan jauh terbayar sudah. Setelah mandi besar, Adi mengajak Arini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Adi sebagai imam dan Arini sebagai makmum. Setelah selesai sholat, air mata Arini menetes. Ia merasa bahagia bisa menikah dengan laki-laki baik dan soleh seperti Adi. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan seorang laki-laki sebaik ini untukku, gumam Arini di dalam hati. Arini merasa sedih dan juga senang. Sedih karena doa-doanya selama ini akhirnya diijabah oleh Allah. Senang karena Adi hadir di waktu yang tepat. Arini mencium punggung tangan Adi dengan begitu khidmat. Ada rasa syukur yang tak henti ia panjatkan dalam hati kepada Sang Maha Kuasa. Tanpa disadari, Arini meneteskan air mata. Sayang, kamu kenapa nangis? Tanya Adi sambil mengusap air mata di wajah Arini. Aku senang. Aku bahagia bisa menikah sama kamu, Mas. Terima kasih ya. Kamu sudah mau menerima aku dan segala kekuranganku. Aku juga senang bisa menikah sama kamu, sayang. Dan sekarang kita sudah menikah. Itu semua karena takdir Allah. Allah yang telah memilih kamu untuk Mas dan memilih Mas untuk kamu. Adi mencium dahi sang istri penuh cinta, lalu mengusap kepalanya dengan kasih sayang. Sungguh hari ini merasa begitu bahagia. Baru kali ini dia merasa disayangi dan dicintai begitu sempurna oleh seorang lelaki. Ya, lelaki yang telah menjadi kekasih halalnya. Setelah salat subuh, keduanya berencana ingin melanjutkan ibadah sunnah pengantin baru. Namun karena Arini merasa masih butuh istirahat, keduanya akhirnya memutuskan untuk kembali tidur. Pukul 8 pagi matahari sudah bersinar terang. Bunyi handphone membangunkan Adi dari tidurnya. Halo? Halo? Dengan Pak Adi Sanjaya. Saya Darmo, saya dari warung pecel lele Berkah, ingin memesan lele 10 kilo untuk hari Senin. Apakah bisa? Rupanya seorang pelanggan baru menelpon Adi. Sedang enak-enaknya tidur malah mendapat telepon dari pelanggan baru. Padahal semua pekerjaannya sudah disuruh handle sama Pak Karto. Maaf Pak, saya sedang di luar kota. Untuk masalah pemesanan lele, Bapak bisa menghubungi karyawan saya yang bernama Pak Karto. Nanti saya kirim nomornya untuk Bapak. Oh, baik. Maaf mengganggu waktu Pak Adi. Tidak apa-apa. Maaf ya, saya sedang sibuk. Saya akan mengirim nomor karyawan saya segera. Baik, terima kasih. Sambungan telepon langsung dimatikan. Adi mengucek matanya lalu melihat ke arah jam dinding. Sudah jam 8:30 rupanya. Pantesan perut udah lapar. Adi melirik ke arah sang istri. Hari ini masih terlelap tidur. Adi membelai rambut hitam dan nan halus milik sang istri. Meski sedang tidur, kecantikan hari ini masih jelas terpancar, membuat Adi merasa selalu tersenyum kala menatap wajah cantik nan teduh itu. Kamu tidur aja masih cantik sayang, ucap Adi sambil membelai pipi halus nan putih milik Arini. Di saat Adi sedang menatap wajah sang istri, tiba-tiba Arini membuka mata. Terlihat dua manik mata berwarna coklat sedang menatapnya. Kok gak bangunin mas? Aku lagi puas-puasin natap wajah kamu sayang. Kamu makin cantik kalau lagi tidur. Pak iya sih, aku jadi salting. Salting? Iya, salah tingkah. Oh, kirain aku apaan. Sayang, aku lapar. Iya, mas juga lapar. Kita suruh antar makanan ke sini aja gimana? Oke. Adi langsung menelpon karyawan hotel untuk mengantarkan sarapan untuk mereka berdua. Ya, begitulah. Pengantin baru yang selalu bahagia dan dimabuk asmara. Akhirnya Arini bisa menemukan hidupnya, bisa menemukan kebahagiaannya sendiri, dan mengubur semua masa lalunya. Oke, kita beralih ke Bima dan Cahaya. Hari ini sidang perdana Bima dan Cahaya. Bima sudah tiba di kantor pengadilan ditemani adik perempuannya Cynthia.
Abang kok kelihatan gugup gitu? Gimana abang gak gugup, Sin? Kalau misalnya abang beneran cerai dari kakakmu gimana? Ya mudah-mudahan enggak, bang. Semoga lah. Cahaya sudah tiba di kantor pengadilan agama bersama pengacaranya, Pak Safri. Bima yang datang lebih dulu bersama Cynthia begitu kaget ketika melihat kedatangan Cahaya. Cahaya. Bima seperti tak percaya melihat wajah istrinya lagi. Setelah hampir 3 bulan mereka berpisah tak saling bicara. Cahaya acuh tak acuh pada Bima. Meskipun ia mendengar Bima menyebut namanya, ia berpura-pura tak mendengar. Hakim memasuki ruang sidang. Kedua penggugat dan tergugat dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan. Sidang pertama dimulai. Penggugat dan tergugat diminta untuk melakukan mediasi. Tolong untuk tergugat dan penggugat harap masuk ke ruang mediasi. Bima dan Cahaya berdiri. Sebelum Cahaya memasuki ruang mediasi, Bima mencegat tangan Cahaya. Cahaya, tunggu. Aku mau bicara. Tangan kanan Cahaya dipegang erat oleh Bima. Cahaya pun merasa tidak nyaman. Lepaskan. Jawab aku. Kenapa kamu pergi gak bilang-bilang? Aku masih suami kamu, Cahaya. Aku setengah mati nyariin kamu. Sekarang kamu baru merasa sakit kan? Itulah yang selama ini aku rasakan. Pengacara Cahaya merasa tidak suka kliennya diintimidasi. Laki-laki setengah bayi itu mencoba melerai. Pak Bima, Anda tidak boleh melakukan kekerasan di tempat ini. Saya berhak melindungi klien saya. Mendengar ucapan pengacara itu, Bima melepaskan tangannya dari Cahaya. Silakan Bapak masuk ke ruang mediasi. Bima dan Cahaya memasuki ruangan mediasi. Cynthia dan Pak Safri menunggu di luar ruangan mediasi. Di dalam ruangan mediasi, keduanya dibujuk agar bisa menyelesaikan masalah mereka dan dibujuk agar bisa kembali merajut ikatan pernikahan. Cahaya tetap ngotot ingin bercerai. Bahkan Bima sudah minta maaf berkali-kali di depan Cahaya dan juga petugas mediasi. Tapi Cahaya tetap ingin bercerai. Bahkan ia menunjukkan bukti-bukti kebohongan Bima selama ini. Bukti kalau Bima pernah dipenjara dan juga Cahaya merasa ditipu karena pernah menikahi mantan narapidana. Petugas mediasi tak akhirnya menyerahkan keputusan kepada hakim. Hakim memberi waktu 2 minggu bagi penggugat dan tergugat agar bisa merubah keputusan apakah ingin tetap pisah atau rujuk. Cahaya sudah bulat dan mantap ingin bercerai meski Bima memohon agar Cahaya mau memaafkan dan menerimanya kembali. Sidang ditutup. 2 minggu lagi akan diadakan sidang kedua. Bagaimana bang? Dia gak mau rujuk, Dek. Lebih baik abang bicara 4 mata sama kakak. Kamu pulang duluan ya, Dek. Gak apa-apa kan? Iya bang, gak apa-apa. Aku duluan ya bang. Bima mendekati Cahaya yang terburu-buru ingin pulang. Cahaya, tunggu. Aku mau bicara. Maaf, aku lagi tidak mau bicara. Aku sedang sibuk. Cahaya segera memasuki mobil yang sudah dipesan melalui aplikasi. Cahaya, tunggu. Tanpa peduli panggilan Bima, Cahaya segera pergi meninggalkan Bima yang mengejarnya. Cahaya! Cepat pak, saya buru-buru. Supir taksi online itu segera tancap gas. Cahaya menyandarkan kepala, menarik nafas dalam-dalam. Ada rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ia sadar ia juga salah karena pergi dari rumah tanpa permisi pada suaminya. Hati Cahaya sudah terlanjur sakit. Tidak ada lagi rasa cinta untuk suaminya Bima. Maafkan aku mas. Ini sudah keputusanku. Sementara itu di Bali, Arini sedang menikmati indahnya pantai Kuta bersama sang suami Adi. Sayang, ayo kita foto dulu. Adi merangkul mesra sang istri. Keduanya tampak senang sekali berbulan madu di Pulau Dewata. Sesekali Arini melihat begitu takut pada ombak. Kok kamu ketawa sih mas? Kamu lucu sayang, masa sama ombak aja kamu takut? Aku gak takut kok. Beneran gak takut? Iya. Adi tersenyum mendengar pengakuan palsu Arini. Digendongnya tubuh sintal Arini lalu dibawa ke laut. Arini ketakutan bukan main. Mas, kamu ngapain? Mau mandi sama kamu. Mas, aku takut tenggelam mas. Tapi tadi katanya gak takut. Ya kalau airnya cetek sih aku gak takut. Ini udah setinggi pinggang loh airnya. Gak apa-apa, kan ada aku. Aku bisa berenang kok. Arini merengkul pundak Adi semakin kencang. Ia takut jika jatuh ke dalam air. Adi mengambil sedikit air lalu dipercikannya ke wajah Arini.
Mas, awas kamu ya. Ayo sini, mana serangan baliknya? Ari membalas Adi dengan menyebarkan air ke wajah Adi. Keduanya saling siram. Mereka saling tertawa setelah keduanya basah. Adi mendaratkan sebuah kecupan di bibir Arini yang basah. Dan adegan-adegan romantis pun terjadi. Keduanya di mabuk asmara, masa-masa pengantin baru sedang panas-panasnya. Seminggu sudah Arini dan Adi berbulan madu di Bali. Hari ini mereka akan kembali ke kampung halamannya. Mas, gak terasa sudah seminggu ya? Iya sayang, hari ini kita harus pulang. Padahal aku masih ingin di sini. Bujuk Arini sambil memeluk Adi dengan manjanya. Kerjaan kita udah numpuk sayang. Ya juga sih, seminggu sudah kita di sini ya. Entah seperti apa kondisi emang kita ya mas. Pasti kotor. Kan ada Bang Ujang yang ngurus sayang. Iya sih, udah seminggu kita nggak tanyain kabar Empang. Coba kamu telepon mas. Adi meraih gawai dalam saku celananya. Segera mencari nomor kontak Bang Ujang. Singkatnya 3 bulan telah berlalu. Setelah melakukan 3 kali sidang, hakim memutuskan bahwa Cahaya dan Bima akhirnya resmi bercerai. Cahaya akhirnya tenang, hal yang telah lama ia harapkan akhirnya terwujud. Namun sebaliknya, Bima tidak terima dengan keputusan hakim. Di ruang sidang ia mengamuk-ngamuk. Ia tak terima dipisahkan dengan Cahaya. Cynthia dan Andre segera merangkul abangnya dan membawanya keluar ruangan. Bang, tenang bang. Masih ada kami di sini. Kami selalu ada untuk abang. Andre berusaha untuk menenangkan Bima. Setelah ketuk palu hakim, Cahaya langsung pergi meninggalkan ruang sidang begitu saja. Singkatnya hari berganti hari, minggu berganti bulan. Bima semakin hari semakin kurus. Wajahnya juga dipenuhi jangkut dan juga brewok. Ia seperti kehilangan semangat hidup. Warungnya pun tak diurusnya lagi. Pemasukan semakin lama semakin menipis. Banyak karyawan terpaksa harus diberhentikan karena tidak sesuai pemasukan dan pengeluaran. Kedua adiknya sekarang yang ditugaskan mengurus warung makan pecel lele itu. Sementara Bima semakin tak terurus lagi. Kak, kamu gak kasihan lihat kondisi abang kita? Tanya Andre pada Cynthia. Ya kasihan lah dek. Cuma dia abang kita satu-satunya. Makin hari makin kurus aja badannya kak. Rambut udah panjang. Janggut udah acak-acakan kayak orang gila. Shh, jangan ngomong gitu. Kayaknya abang harus kita bawa ke psikolog kak. Iya, itu yang sedang aku pikirkan. Besok aja kita bawa abang ke psikolog gimana? Oke, aku setuju kak. Andre dan Cynthia akhirnya membawa Bima ke psikolog agar abang mereka bisa kembali seperti dulu. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Oke, akhirnya ceritanya selesai. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Nara ini cerita yang cukup lumayan panjang ya. Tapi endingnya kok kasihan sekali si Bima. Harus gangguan jiwa, padahal kan Bima sudah taubat ya. Dan menurut Mas Nara pribadi ini menurut Mas Nara pribadi ya, ini karakter ceweknya terlalu overpower. Mungkin maksudnya kayak terlalu apa ya, terlalu gak kenaan apa gimana sih. Ya pokoknya begitulah. Kayak dikit-dikit cemburu, dikit-dikit gini. Padahal kan itu cuma masa lalu. Ya salahnya Bima juga sih. Sebelum menjalin hubungan kan alangkah baiknya kita menceritakan masa lalu kita, agar ya bisa sama-sama legowo untuk menjalani hidup yang akan datang. Karena itu penting. Komunikasi itu penting untuk sebuah pasangan. Ya kurang lebihnya begitulah. Dan bagaimana nih menurut pemirsa? Kalau Mas Nara sih biasa ya, minta maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.